Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia masa revolusi kemerdekaan. Demokrasi Indonesia masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia memperlihatkan besarnya komitmen para pendiri bangsa untuk mewujudkan demokrasi politik di Indonesia. Muhammad Yamin memasukkan asas peri kerakyatan dalam usulan dasar negara Indonesia Merdeka. Soekarno memasukkan asas mufakat atau demokrasi dalam usulan tentang dasar negara Indonesia Merdeka yang kemudian diberi nama Pancasila. Keyakinan besar para pendiri bangsa tersebut timbul karena dipengaruhi latar belakang pendidikan. Mereka percaya bahwa demokrasi bukan merupakan sesuatu yang hanya terbatas pada komitmen, tetapi juga merupakan sesuatu yang perlu diwujudkan. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949 ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya bersama pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Demokrasi Indonesia periode parlementer pada tahun 1949 sampai 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia Merdeka berlangsung dalam rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi kuasi parlementer. Pergantian konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara UUDS 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini, bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan. Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Demokrasi terpimpin. Kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang pelik. Kondisi negara tidak pasti dan landasan konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Karena bersifat sementara, situasi seperti ini berpengaruh besar pada kondisi keamanan nasional. Presiden Soekarno sebagai kepala negara melihat kondisi saat ini membahayakan bila terus dibiarkan. Oleh karena itu, ia mengeluarkan bangsa Indonesia dari persoalan tersebut. Dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959 menyatakan pembubaran Dewan Konstitusi dan kembali pada Undang-Undang Republik Indonesia. Dekret Presiden tersebut mengakhiri era demokrasi parlementer. Deklarasi Presiden juga membawa dampak positif besar bagi kehidupan politik nasional Indonesia. Era Orde Baru pada pemerintahan dimulai setelah masa transisi dan yang singkatnya antara pada tahun 1966 sampai tahun 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia. Pada saat itu disebut dengan periode Orde Baru. Era pemimpin pada masa Soeharto, visi utamanya yaitu adalah Pancasila dan UUD 1945 secara resmi dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam visi tersebut, Orde Baru memberikan harapan bagi rakyat Indonesia, terutamanya bagi perubahan politik.
Perubahan politik bersifat otoriter pada masa pemimpinan di bawah Presiden Soekarno menjadi era demokratis pada masa Orde Baru. Rakyat percaya pemimpin Orde Baru di bawah pemimpin Presiden Soeharto atas dasar sebagai berikut. Soeharto sebagai tokoh utama baru dipandang sebagai sosok pemimpin yang mampu mengeluarkan Indonesia dari keterpurukan. Soeharto berhasil membubarkan PKI. Soeharto berhasil menciptakan stabilisasi keamanan Indonesia. Tiap harapan rakyat tersebut tidak sepenuhnya terwujud karena sebagian tidak adanya perubahan substitusi dan dari kehidupan politik Indonesia. Serta pada era kepemimpinan Soeharto lah yang memegang pemimpinan tertinggi atas lambang kepresidenan, antara lain yang bersifat strukturan, yaitu DPR, MPR, DPA, DPK, dan MA, infrastruktur, LSM, dan partai politik sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh belum memenuhi harapan. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila secara murni konsekuen dapat dijadikan sebagai alat politik penguasa. Kenyataan yang terjadi, pelaksanaan demokrasi Pancasila sama dengan kediktator. Demokrasi Indonesia periode reformasi 1998 sampai sekarang. Soeharto terpilih kembali sebagai presiden pada sidang umum MPR pada Maret 1998. Tetapi penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda. Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Akibatnya pemerintahan Orde Baru di bawah pemimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dari dalam negeri. Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai presiden. Dari dalam negeri timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya. Itulah penjelasan dari saya dan teman saya. Kalau ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.